Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Naila Sakila Setiawan dari SDN 5 Panjalu. Saya mengikuti lomba bertutur dengan judul Cium Wanara yang ditulis oleh Agus Abdul Haris dan Bapak Dodi Budiana, diterbitkan oleh Galuh Nurani. Selamat menyaksikan. Cium Wanara. Dahulu kala di desa Karangkamulyan berdirilah sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Galuh. Kerajaan ini dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana bernama Adi Mulia Sang Hyang Cipta Permana di Kusuma. Ia hidup bahagia bersama permaisurinya yang bernama Dewi Naganingrum. Setelah beberapa tahun menikah, mereka masih belum juga dikaruniai seorang anak. Melihat suaminya murung, Dewi Naganingrum pun memberi saran untuk sang raja menikah kembali demi kelangsungan kerajaan Galuh. Awalnya sang raja menolak, tetapi karena bujukan lembut dari Dewi Naganingrum, akhirnya ia setuju dan mengambil seorang selir bernama Dewi Pangrenyep. Beberapa waktu kemudian, Dewi Pangrenyep dikabarkan sedang mengandung. Tetapi kegembiraan tidak bertahan lama, karena Dewi Naganingrum pun dikabarkan sedang mengandung. Rasa iri pun mulai tumbuh dari hati Dewi Pangrenyep, karena ia merasa tersingkirkan dan berencana jahat untuk menyingkirkan Dewi Naganingrum dan bayinya. Beberapa bulan kemudian, Dewi Pangrenyep melahirkan seorang bayi laki-laki yang bernama Haria Bana. Tak lama kemudian, Dewi Naganingrum pun melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat tampan dan memancarkan cahaya kebahagiaan. Seorang abdi setia bernama Walengser yang diyakini merawat bayi tersebut menyadari bahaya yang mengancam keselamatan sang jabang bayi, karena ia tahu bahwa Dewi Pangrenyep tidak akan tinggal diam. Akhirnya Dewi Naganingrum pun menyerahkan bayi itu untuk diselamatkan oleh Walengser. Sang abdi pun menyiapkan peti kayu kecil dan menyimpan bayi mungil itu beserta sebutir telur ayam di dalamnya. Lalu ia menghanyutkan peti itu ke sungai Citandui dengan harapan bayi itu tumbuh dewasa dan menemukan kebenaran. Beberapa waktu kemudian, di sebuah tempat bernama Geger Sunten, hiduplah sepasang suami istri tua yang bernama Aki dan Nini Balangantra. Mereka hidup sederhana dengan mencari ikan di sungai. Suatu hari, Aki Balangantra mengambil jebakan ikannya. Tetapi ia merasa alat itu sangat berat, karena tidak biasanya alat itu seberat itu. Setelah diperiksa, ternyata ada sebuah peti yang tersangkut di dalamnya. Betapa terkejutnya mereka saat membuka peti itu, karena di dalamnya ada seorang bayi laki-laki dan sebutir telur ayam. Akhirnya Aki dan Nini Balangantra
Suatu hari, Aki Balamandra mengajak bocah itu untuk berburu ke hutan. Ia mendengar suara burung yang sangat merdu dan melihat kera yang sangat lincah. Dari situlah ia tahu berbagai nama-nama hewan. Setelah menyadari ia belum memiliki nama, Aki Balamantra pun memberi nama ia Ciung Wanara, yang berarti ciung adalah burung ciung yang tangkas dan wanara adalah kera yang cerdik. Nama itu menjadi doa agar Ciung Wanara menjadi pemuda yang cerdas dan berbakti kepada sesama. Setelah Ciung Wanara dewasa, Aki Balamandra memberi pesan penting kepada Ciung Wanara. Ia mengatakan bahwa Ciung Wanara sudah saatnya menimba sebuah ilmu kepada pertapa sakti bernama Pandita Ajar Sukarsi di Gunung Padang. Setelah beberapa tahun menimba ilmu, akhirnya Ciung Wanara pun menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Demikianlah cerita legenda Ciung Wanara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.